Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Farel Alfianti selaku dosen mata kuliah Praktikum Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Delia Rizka Wulandari. Saya dari kelas 213A11 dengan NIM 21200090. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai etika. Etika merupakan salah satu hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk bersosialisasi. Etika merupakan salah satu jembatan untuk menciptakannya kondisi yang lebih baik dalam masyarakat. Etika adalah aturan, norma, kaidah, atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan sesuatu hal. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya kebiasaan. Etika sudah kita temukan, bahkan sudah kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan juga ketika kita berterima kasih saat kita telah dibantu sesuatu oleh orang lain. Itu merupakan salah satu etika kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya akan menjelaskan dua etika. Yang pertama adalah etika berteman, dan yang kedua adalah etika berprofesi. Yang pertama adalah etika berteman. Etika berteman tidak boleh berpura-pura dalam berteman. Contohnya adalah seperti anak SD itu ya, saya ingin mereka tidak membawa pulpen. Kak, yuk kita temenan yuk, tapi aku boleh nggak minjem pulpen kamu? Biasanya seperti itu untuk anak SD. Yang kedua adalah saling menghormati perbedaan satu sama lain. Mungkin di Indonesia ini kan banyak sekali ya beragam budaya dan juga agamanya. Mungkin saya akan mengambil salah satu contohnya, yaitu ketika orang Jawa dan orang Lampung bertemu. Dan bertemu saling menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, yang orang Jawa tuh ngomongin, tolong bukain itu lawangnya. Dia mengucapkan itu kepada orang yang bersuku Lampung. Dan di suku Lampung itu sendiri, lawang itu artinya adalah gila. Jadi di sini komunikasi yang tidak tepat, maka menghargai perbedaan satu sama lain dan kita bersatu menggunakan bahasa Indonesia saja agar tidak ada salah paham lagi di antara kita. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan, yaitu saling menyemangati satu sama lain. Tentunya ini harus dilakukan ketika misalnya kita diberi tugas oleh dosen ataupun guru, namun teman kita ini yang satu tidak paham apa sih maksud dari tugas itu. Kita sebagai temannya harus berkewajiban untuk memberikan dia pengarahan, penjelasan bahwa oh tugasnya tuh begini loh, tugasnya begini, sehingga dia paham dan juga bisa melakukan tugasnya dengan baik dan benar sama seperti kita. Yang kedua, etika berprofesi dalam perkantoran. Yang pertama adalah harus memahami pakaian. Tentu saja ini di dunia kantor sangat penting tentang penampilan. Mungkin kalau misalnya kita yang tidak mempunyai seragam di kantor yang formal, mungkin bisa saja sebagai wanita, mungkin seperti saya ini yang berhijab menggunakan hijab, menggunakan makeup sedikit, atau mungkin yang tidak berhijab menggunakan cempol, dan juga menggunakan jas, dan juga kemeja atau blus dalamnya seperti saya, dan juga bisa juga menggunakan untuk yang perempuan menggunakan rok dan juga menggunakan sepatu high heels. Dan untuk yang laki-laki mungkin rambutnya bisa disisir rapi dan juga bisa menggunakan jas dan juga kemeja, juga menggunakan celana dasar dan juga menggunakan sepatu pantofel seperti itu. Yang kedua adalah kita menghormati semua orang yang ada di kantor. Tentu ini harus dilakukan. Mungkin di kantor itu ada senior dan junior maupun atasan dan bawahan. Namun kita sebagai karyawan, sesama karyawan di sana, kita harus menghormati satu sama lain. Contohnya adalah ketika junior kita menanyakan kepada kita hal yang mungkin dia tidak mengerti, kita harus menjelaskannya secara tulus. Karena dengan begitu junior kita akan senang. Dan mungkin juga kita salah satu menghormati karyawan yang lain adalah tidak mengajak ngobrol mereka ketika sedang mengerjakan tugasnya. Itu karena mengganggu beliau dalam mengerjakan tugasnya, seperti itu. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan, yaitu bertanggung jawab. Ini merupakan etika yang paling penting, apalagi kita adalah karyawan kantor. Ketika kita diberi tugas oleh atasan, maka yang harus kita lakukan adalah menyelesaikannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan oleh atasan. Bertanggung jawab juga terhadap hasil yang kita kerjakan, entah itu baik maupun buruk. Dan salah satu contohnya adalah ketika kita sudah diberikan tugas dan hasilnya itu merupakan hasilnya buruk, kita tidak perlu mencari-cari alasan buat mengapa ini buruk. Namun yang kita harus lakukan adalah mengevaluasi
apa yang terjadi kesalahan ini tidak boleh dilakukan oleh pekerjaan selanjutnya, sehingga pekerjaan selanjutnya itu dapat lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.